Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan menggali tema yang sangat penting, yaitu hikmah dari kisah pernikahan Rasulullah dan Siti Aisyah di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan setelah Ramadan. Di bulan ini terdapat beberapa amalan yang dapat dikerjakan untuk meraih pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya puasa Syawal yang diganjar dengan puasa setara 1 tahun. Pada bulan tersebut juga terdapat beberapa peristiwa, mulai dari peristiwa perang hingga pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah. Pernikahan Rasulullah pada bulan tersebut menjadi catatan sejarah penting, juga sekaligus sebagai pembantah keyakinan bangsa Arab saat itu yang meyakini bulan ke-10 dalam penanggalan Hijriyah ini sebagai pantangan untuk melakukan pernikahan. Ahmad Galwasi dalam As-Siratun Nabawiyah wa Dawah fi Ahdil Makki melaporkan, Rasulullah menikahi Siti Aisyah jarak 3 tahun setelah kewafatan Siti Khadijah, istri pertamanya. Akad pernikahan dilakukan di Makkah saat usia Aisyah masih 6 tahun. Nabi baru menggaulinya ketika Aisyah sudah berusia 9 tahun. Ahmad Galwasi, As-Siratun Nabawiyah wa Dawah fi Ahdil Makki, T. 374. Pernikahan Rasulullah dan Siti Aisyah berdasarkan petunjuk langsung dari Allah SWT. Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialaminya sampai 3 kali. Sebagaimana diketahui, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dalam hadits riwayat Muslim dijelaskan, artinya, dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutera. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku buka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya." Aisyah berkata, "Jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut." Hari Muslim. Dalam hadits lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah hanya bermimpi sebanyak 2 kali. Sebagai sosok teladan, Rasulullah SAW selalu memberikan pesan moral mulia dalam setiap langkah kehidupannya, termasuk peristiwa pernikahannya dengan putri Abu Bakar As-Siddiq itu. Berikut penulis kemukakan 2 hikmah besar di balik peristiwa tersebut. Pertama, Nabi menikahi Siti Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalahpahami. Di atas sudah dijelaskan bahwa Nabi menikahinya murni berdasarkan wahyu dari Allah SWT melalui mimpi yang dialaminya berulang kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi untuk menikah karena sebuah kemaslahatan. Dengan menjadi istri Nabi sejak usia dini dan kecerdasan yang dimilikinya, Aisyah banyak merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Dari sinilah kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadits dan menjadi corong intelektual pada zamannya sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya. Syekh Es-Sabuni sendiri mengakui bahwa Aisyah memiliki reputasi intelektual yang cukup mapan karena merupakan istri Nabi yang paling cerdas, bahkan mengalahkan kecerdasan laki-laki pada zamannya. As-Sabuni, Rawayul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Quran, 2015, Juz 2. Halaman 274. Urawah bin Zubair bin Awam pernah mengungkapkan, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih paham soal urusan halal, haram, pengetahuan, syair, dan kesehatan selain Siti Aisyah." Dalam riwayat lain berbunyi, "Aku belum pernah menemui seorang lebih paham soal Al-Quran, urusan fardu, halal, haram, fikih, syair, kesehatan, sejarah bangsa Arab,
dan nasab selain Siti Aisyah. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pernah mengatakan, artinya, andai pun ilmu seluruh manusia dikumpulkan, termasuk ilmu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka belum bisa mengalahkan keluasan ilmu Siti Aisyah. Sulaiman An-Nadawi, Siratus Sayyidah Aisyah, TT 228. Kedua, Syawal sebagai bulan baik untuk menikah. Pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah di bulan Syawal dijadikan dasar oleh para ulama sebagai dalil kesunahan menikah di bulan tersebut. Dalam satu hadits riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dijelaskan, artinya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan mulai mencampuriku juga di bulan Syawal. Maka istri beliau manakah yang kiranya lebih mendapat perhatian besar di sisinya daripada aku? Salah seorang perawi berkata, dan Aisyah merasa senang jika para wanita menikah di bulan Syawal. Hari Muslim dan At-Tirmidzi. Berangkat dari hadits di atas, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini menjadi dasar anjuran menikah, menikahkan, dan melakukan hubungan suami istri di bulan Syawal. Selain itu, ucapan Siti Aisyah di atas juga sekaligus membantah keyakinan bangsa Arab saat itu yang menjadikan Syawal sebagai bulan pantangan, makruh, untuk menikah yang ternyata keyakinan tersebut merupakan warisan zaman jahiliyah yang sama sekali tidak memiliki dasar. An-Nawawi, Al-Minhaj Syarhu Sahihi Muslim bin Al-Hajjaj, 1392 Hijriah, Juz 9, halaman 209. Demikianlah hikmah dari kisah pernikahan Rasulullah dan Siti Aisyah di bulan Syawal, dan terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini untuk lebih banyak kisah Islami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.